ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Muslim MSI selaku Ketua Komite SMA Negeri 5 Tegal. Kemudian yang saya hormati juga Bapak, Ibu, orang tua dan wali murid kelas 12 yang berbahagia saat ini telah hadir di sekolah kita. Kemudian yang saya hormati juga Bapak, Ibu, tim manajemen para waka. Di sebelah kanan saya ini ada Bapak Taufik sebagai waka kurikulum. Kemudian yang sebelah kiri saya ada Bapak Didik, itu adalah waka sarana prasarana. Kemudian yang paling kiri itu adalah Ibu Maisuro sebagai waka kehumasan. Sedangkan masih satu lagi waka kesiswaan mendampingi anak-anak di kegiatan di bawah kelas 10 maupun kelas 11. Bapak Ibu yang saya hormati dan hadirin semuanya, pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan selalu, terutama kesehatan itu adalah anugerah yang luar biasa yang selalu harus kita syukuri. Selain itu, kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala harus juga selalu kita syukuri, apapun itu kenikmatannya. Kemudian sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya, termasuk kita semuanya di sini. Semoga nanti mendapat syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sambutan pada pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah ucapan selamat datang dan terima kasih sekali atas kerahuan Bapak Ibu semuanya, orang tua ataupun wali murid kelas 12 yang telah kerso hadir di sekolah ini. Ini saya lihat hampir 100% ya sepertinya, kursinya sudah terpenuhi semuanya, hanya tinggal beberapa buah kursi saja yang tidak terisi. Alhamdulillah sekali dan matur nuwun sangat ya Bapak Ibu semuanya. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sangat mendukung untuk keberhasilan daripada putra putri Bapak Ibu semuanya. Jadi ada kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya, maka nanti keberhasilan dari anak-anak didik kita itu tidak akan bisa maksimal seperti itu. Oleh karena itu kegiatan yang hari ini kita lakukan itu memang dalam rangka untuk bagaimana agar anak-anak kita kelas 12 itu nanti menjadi anak-anak yang berhasil, sukses baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, jadi kita tingkatkan karakternya, kemudian prestasinya, masa depannya seperti itu. Ini adalah harapan daripada sekolah, sehingga nanti tidak berhenti hanya sampai lulus di sekolah ini saja, tetapi bisa melanjutkan jenjang-jenjang yang lebih tinggi lagi di perguruan tinggi. Monggo ini kita upayakan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua, sehingga anak-anak kita, anak didik kita, putra-putri Bapak Ibu semuanya bisa terfasilitasi untuk dapat menjadi anak-anak yang sukses untuk memimpin di negara kita, di berbagai lembaga. Seperti tadi contohnya Bapak Ade, itu adalah lulusan dari SMA Negeri 5 Tegal ini yang telah melanjutkan di perguruan tinggi di keguruan dan sekarang sudah menjadi guru di SMA ini, seperti itu. Dan masih banyak lagi lulusan dari SMA 5 Tegal yang menjadi orang-orang yang sukses tentunya di kelembagaan, di dewan, seperti itu. Monggo nanti ini kita upayakan bersama, kerjasama dari sekolah dan orang tua itu sangat diharapkan sekali karena keberhasilan dari sini. Itu yang pertama Bapak. Ada beberapa hal yang lain yang akan kita bahas di sini Bapak Ibu. Jadi istilahnya kita di sini adalah sharing bersama. Bagaimana agar anak-anak didik kita kelas 12 ini bisa berhasil.
Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Sebelum saya sampaikan ketiga hal ini, perlu kita kenalan dulu ya Bapak Ibu. Sepertinya kita baru ketemu sekali ini ya Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Karena saya juga memimpin di sekolah ini baru pada bulan Juli kemarin Bapak Ibu. Nah, di tahun 2023 ini, bulan Juli kemarin, sehingga kalau dihitung-hitung ini adalah masih masuk bulan kelima berarti. Jadi asli saya itu di Surakarta, yang sebelumnya saya mengabdi di SMA Negeri 1 Surakarta. Kemudian ikut seleksi kepala sekolah dan alhamdulillah lolos dan ditempatkan. Kalau kepala sekolah itu penempatannya adalah se-Jawa Tengah Bapak Ibu. Jadi mungkin ada rotasi di setiap satu periode atau 2 tahun sekali, itu nanti akan berpindah-pindah tempat. Dan lokasinya itu adalah se-Jawa Tengah, karena untuk SMA, jenjang SMA itu di bawah Provinsi Jawa Tengah. Ya, semoga nanti selama periode di SMA Negeri 5 Tegal ini, mohon dukungannya ya, agar sekolah ini bisa maju dengan kepemimpinan kami, sehingga nanti menjadi SMA yang favorit di Kota Tegal ini. Kan perlu kerjasama semuanya, tidak hanya dari pemimpinnya, tetapi juga Bapak Ibu guru, karyawan, dan juga dukungan dari orang tua semuanya, untuk bisa menjadikan sekolah ini adalah sekolah yang maju, punya lulusan yang hebat, berprestasi, dan juga banyak anak-anaknya yang menjadi orang sukses, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, S1, S2, seperti Pak Musleh ini, S3, dokter, ya kan, seperti itu, atau malah nanti bisa menjadi profesor, memimpin di negara kita, ya seperti itu. Allah alam, Allah itu maha kuasa, pun saya pun, siapa tahu nanti suatu saat ada lulusan alumni dari SMA Negeri 5 Tegal ini menjadi orang yang sukses memimpin negara ini, ya kan, amin ya rabbal alamin. Presiden kita itu juga lulusan dari SMA Negeri 6 Solo, yang waktu itu memang istilahnya ya tidak diduga ya, jadi mulai jadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI, setelah itu bisa langsung meloncat menjadi presiden RI dengan periode yang lumayan lama juga ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu menjadi pemacu kita semuanya, bahwa anak-anak itu kalau diberi kesempatan, diberi dukungan, insya Allah nanti akan menjadi anak-anak yang sukses. Seperti ini kita lihat anak-anak kita, kalau kita berikan kesempatan choice dan ownership-nya, ya kan, kita beri kesempatan untuk bagaimana mereka memimpin adik-adiknya, terutama yang masuk di kepengurusan OSIS. Ini kalau saya lihat mereka juga calon pemimpin yang baik, bisa membuat proker-proker yang luar biasa, kemudian menjalankan kegiatan dengan baik, seperti itu. Nah, ini adalah hal yang perlu kita bahas bersama, bagaimana agar anak-anak itu bisa meningkat dengan baik, difasilitasi dengan baik. Sekolah juga berupaya membuat program kerja yang baik untuk kebaikan anak-anak kita. Bapak Ibu orang tua juga memberikan dukungan dan arahan terhadap putra-putrinya, sehingga semuanya memberikan dukungan yang baik juga. Nah, akan kita sampaikan. Cukup itu perkenalannya ya Bapak Ibu. Nah, sedikit untuk suami saya bekerja di Solo, di PDAM Solo, kemudian anak saya ada 3, yang satu sudah bekerja di Bantul, Jogja, yang kedua ini lulus dari Undip jurusan matematik, kemudian yang ketiga masih kelas 3 SMA. Sehingga masih perlu pendampingan sebenarnya dari ibunya, dan tapi juga ikut berkorban dengan kesadarannya ditinggal ibunya di sini ya. Ya, mohon doa semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kuat ya. Ada beberapa agenda yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang rapor pendidikan. Ini adalah data-data dari setiap sekolah. Jadi setiap sekolah itu mempunyai rapor juga Bapak Ibu yang selalu dilihat oleh pemerintah. Bagaimana kemajuan di tiap-tiap sekolah yang namanya rapor pendidikan. Alhamdulillah rapor pendidikan di sekolah kita ini lumayan baik nih Bapak Ibu. Kita sampaikan sedikit. Jadi di rapor pendidikan yang merupakan data otentik yang diberikan oleh Kemendikbudristek, di mana di situ diwakili isian angket yang diisi oleh 40-an siswa yang sebagai percontohan bagaimana keadaan sekolah masing-masing. Ternyata di sekolah kita ini dari 6 dari komponen yang ada, kemampuan literasi, numerasi, karakter, kemudian iklim keamanan, pendidikan, dan kualitas pembelajaran,
Ini yang masih perlu ditingkatkan, ini yang warna kuning Bapak Ibu, yang hijau ini sudah baik. Terima kasih sekali dukungan orang tua sangat luar biasa terhadap anak-anak, sehingga rapor pendidikan di sekolah kita ini sudah baik di beberapa komponen. Untuk yang masih perlu ditingkatkan itu adalah kemampuan numerasi dari anak-anak kita dan juga kualitas pembelajaran di sekolah ini yang masih perlu peningkatan. Dan tentunya sekolah mengambil tindakan dengan adanya hasil rapor pendidikan yang ada. Untuk kualitas pembelajaran dari sekolah kita Bapak Ibu, kita kemarin sudah mengadakan workshop pada Bapak Ibu guru semuanya bagaimana pembelajaran yang baik terhadap anak-anak kita. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan Bapak Ibu guru juga sudah mengimplementasikannya di kelas-kelas, dan semoga nanti di rapor pendidikan di tahun berikutnya ada peningkatan di situ, karena upaya kita sudah luar biasa bagaimana peningkatan SDM daripada Bapak Ibu guru di sekolah. Di sekolah ini tentunya memandu, mengontrol dan mendampingi Bapak Ibu guru agar bagaimana agar bisa memberikan kenyamanan di pembelajarannya terhadap anak-anak. Ini sudah kita lakukan dengan cara supervisi, dengan cara pendampingan melalui Google Form link yang kita arahkan untuk diisi Bapak Ibu guru yang sudah melakukan adanya pembelajaran yang inovasi, kemudian kontekstual dan juga berdiferensiasi, karena sekarang ini pembelajaran harus berpihak pada murid ya. Jadi bakat minat anak itu semuanya harus digali sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Jadi tidak hanya anak-anak yang pintar saja, tapi anak-anak yang tentunya punya kelebihan. Selain di akademik, itu sekolah juga harus memfasilitasi, baik melalui guru-guru pengampu maupun para lini yang mengampu di wakar, seperti itu. Jadi ini benar-benar PR besar buat kita semuanya, bagaimana agar pendidikan di sekolah ini dapat berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan mutu daripada sekolah kita. Kemudian untuk ini Bapak Ibu, kemampuan numerasi dari anak. Ini memang suatu hal PR juga bagi kita semuanya. Jadi anak-anak itu masih perlu ditingkatkan di kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi itu kemampuan bagaimana anak itu menganalisa daripada suatu peristiwa, menghitung. Tentunya mapel-mapel yang bersifat eksak ya, matematika, fisika, kimia, TIK itu juga terintegrasi di situ, itu perlu ada peningkatan. Nah ini nanti akan disampaikan oleh Wakakurikulum kita Bapak Taufik. Ada program-program yang saat ini sudah berjalan, yaitu di setiap hari Jumat itu ada namanya Jumat Prestasi. Kita kerjasama dengan pihak luar bagaimana meningkatkan daripada kemampuan numerasi dari anak. Karena nanti kalau anak-anak kita ada di jalur yang tes, ya kan ada setengah PTN yang jalur undangan prestasi, jadi tidak perlu tes. Ada jalur yang perguruan tinggi itu melalui tes, dan tesnya nanti melalui UTBK. Dan soal-soal yang UTBK tentunya nanti Pak Musme bisa memberikan gambaran. Jadi itu perlu pemahaman, perlu logika, dan juga kemampuan numerasi yang tinggi seperti itu. Nah ini untuk PR bagi sekolah adalah mengadakan program di mana anak-anak itu dipahamkan tentang materi-materi soal-soal yang menuju sukses UTBK. Nah nanti PR bagi Bapak Taufik nih, bagaimana nanti di Jumat Prestasi ataupun ada jadwal-jadwal khusus bagaimana biar anak-anak ini dilatih untuk soal-soal yang menuju sukses SBMPTN. Sehingga nanti UTBK-nya bisa meningkat, sehingga banyak nanti anak-anak yang diterima di perguruan tinggi. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, seandainya memang tidak bisa masuk di eligible itu adalah anak-anak yang masuk dalam 40% yang berprestasi di sekolah ini. Dan nanti bisa dijelaskan oleh Pak Taufik bagaimana cara pengambilan 40% itu, apakah per kelas atau langsung paralel dari atas ke bawah semua siswa. Nanti bisa dijelaskan. Untuk anak-anak yang masuk di eligible 40% ranking teratas, tolong apa yang sudah diberikan dari sekolah, fasilitas itu tolong dipenuhi. Jadi beri dukungan bagi anak-anak untuk bisa mendaftarkan ke perguruan tinggi melalui undangan, bebas tes. Kan nanti di akhirat diminta pertanggungjawabannya Bapak Ibu semuanya.
nyekolahke anak ya sampai tinggi. Thalabul ilmi ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, membekali anak itu dengan ilmu yang setinggi tingginya. Seandainya bapak ibu orang tua itu kesulitan dalam membiayai di perguruannya nanti, ini ada jalur yang mana nanti dari pihak BK bisa memberikan penjelasan. Ada jalur yang gratis. Ya, kalau dulu namanya bidik misi, kalau sekarang apa Pak? KIP ya sekarang. KIP kuliah. Jadi gratis. Nanti ada penjelasan dari BK bagaimana biar bisa masuk di situ. Jadi monggo celah-celah di mana Bapak Ibu bisa tetap melanjutkan memberikan dukungan kepada siswa, kepada anak-anaknya, putra putrinya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita bantu Bapak Ibu. Kalau yang masuk di eligible tetap harus dilakoni istilahnya, jangan mundur. Terus maju ke depan. Semuanya diisi. Semuanya mengisi, ya kan, situ. Untuk jurusan-jurusan yang kira-kira bisa diterima, nanti anak-anak bisa konsultasi dengan pihak BK. Mana yang kira-kira bisa tembus. Kemudian untuk nilai, nanti bisa koordinasi dengan pihak kurikulum dan BK juga terutama. Kira-kira memenuhi tidak dengan nilai rata-rata sekian ini masuk di jurusan itu. Nah, monggo untuk Bapak Ibu, seandainya ingin berkonsultasi lebih jauh tentang itu, di luar kegiatan ini nanti, monggo silakan rutin untuk ke BK, ya, jadi konsultasi bersama, ya kan? Kemudian nanti bisa diberikan arahan yang mana di situ nanti menjadi jalan keluar yang baik untuk anak didik kita, untuk putra putri Bapak Ibu semua.